Salam nganimasi. Annyeonghaseyo, jumpa lagi dengan Mas Bambi atau Mas B dalam tutorial membuat cutout atau rigging animation pada Adobe Animate menggunakan sistem Parents. Kita buat file baru, ukurannya HD 1280x720, ukuran frame rate-nya 24 frame per second. Kemudian kita import ke stage. Itu gambar yang kita akan pergunakan sebagai karakter rigging. Jangan lupa pisahkan layernya, jangan di flatten karena kita akan membuat gerakan. Nah, kita siapkan dulu sebelum masuk ke Adobe Animate, kita membuat karakter utuh tapi yang dipotong-potong dan kemudian dibagi-bagi bagiannya yang akan digerakkan. Nah, di sini ada lengan tangan sama tangan kanan, lengan kiri dan tangan kiri. Kemudian ada body atau badan, lalu ada buntut belangkon kiri dan kanan, dan kemudian kaki kiri dan kaki kanan. Nah, nantinya kita akan berikan semacam kayak sistem wayang kulit ya guys. Jadi bisa digerakkan lalu ada engselnya. Nah, caranya nanti kita menggunakan rigging. Rigging itu kayak penulangan, tapi di dalam Adobe Animate itu sistemnya pakai Parents. Nah, kalau kita sudah cek masing-masing, jangan lupa kita save, kita berikan nama. Nanti kita masuk ke Adobe Animate. Di dalam Adobe Animate setelah kita import, kita kecilkan pakai tools yang untuk mengecil dan membesarkan ini buat skala. Transformation tool ya guys. Kita paskan kira-kira di tengah area gambar dan baru kita paskan lagi show all atau fit on windows. Nah, setelah kita lihat semuanya ada di dalam urutannya, kemudian kita cek masing-masing kayak apa dan masing-masing nanti dirubah menjadi simbol. Kita cek dulu semua, sudah ada semuanya. Nah, klik kepala dulu, kita rubah jadi simbol. Simbolnya kita berikan S di depannya, jadi simbol kepala, S kepala, type-nya graphics. Lalu dari transformation tool kita pindahkan titik pusatnya ke dekat dagu atau leher. Jadi nanti kalau digerakkan akan seperti demikian. Kita bisa langsung cobain gerakannya dengan menggeser kiri atau kanan atau sedikit memutar gitu ya guys. Jadi itu jadi porosnya. Lalu seperti tadi ya, ini lengan kanan atas, jadi namanya jadi S lengan kanan atau lengan atas kanan. Kemudian pindahkan titik pusatnya sehingga kalau digerakkan dia akan lebih sesuai dengan porosnya, termasuk di tangannya. Lalu badannya ini berarti S badan dan gerakannya kira-kira di bawah pusar dikit gitu ya guys. Jadi nanti setiap kali digerakkan atau di rotate sedikit itu akan berpusat pada porosnya. Lalu kemudian ini buntut belangkon kiri, sama ya, buntutnya juga kita pindahkan titik pusatnya mendekati kepala, sehingga kalau dia digerakkan akan berporos atau bersumbu di dekat kepala. Oke, lalu kaki kiri, kemudian juga kaki kanan, jangan lupa pindahkan poros titiknya. Oke, setelah semuanya beres, kita bisa cek di dalam library, itu akan ada semua gambar berupa simbol, dan jangan lupa kita save ya, biar nggak hilang. Biasanya pakai nama misalnya rigging, nama kalian, kemudian underscore tanggalnya dimulai dari tahun, bulan, dan hari. Nah, di sebelahnya tanda kamera ada gambar seperti pohon akar, itu yang bakal dipakai menjadi parent. Jadi setelah selesai kita masing-masing layer dibuat simbol, kita parent satu persatu
mulai dari buntutnya Plankton, kita parentkan ke kepala, sehingga pada saat kepalanya kita klik, kita goyangkan, maka si buntutnya ngikut. Jadi parent itu yang kayak sistem wayang kulit ya guys, ditempel ke kepala sehingga si buntut Plankton akan ikut. Lalu kalau misalnya kita gerakan buntut Planktonnya, dia akan nempel di kepala dan kepalanya akan nempel di badan di area leher. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi parent antara tangan dengan lengan. Jadi tangan kanannya, tangan kiri di parent ke lengan, nanti lengannya di parent ke badan. Ini yang lengan kiri dengan tangan, udah. Kemudian parentkan ke badan sehingga kalau badannya bergerak, tangannya udah nempel. Yang lengan kiri ya guys. Sekarang lengan kanan di parent, tangan di parent ke lengan di parent ke badan. Sehingga kalau badannya digerakkan, tangan kanan dan kiri sudah ikut. Lalu kepala diparentkan ke badan, sehingga kalau pas badannya digerakkan, tangan dan kepala semuanya ikut. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita berpikir secara logika bagian mana yang akan digerakkan dan akan nempel kemana gitu ya guys. Oke, kalau sudah semuanya, selanjutnya kita berikan durasi, karena tadi kan satu frame aja, sekarang diperpanjang sampai dengan 72 frame atau sekitar 3 detik, sehingga gambarnya semua akan sepanjang 72 frame. Nah, sekarang kita mau coba bikin gerakan sehingga sesuai dengan parentnya ya guys. Misalnya saya berikan key khusus untuk badan ke depan, lalu ke belakang. Nah, pas ke depan dan ke belakang, kepalanya goyang sedikit. Jadi kayak apa ya? Kayak ada antisipasi gitu ya guys. Ceritanya 12 prinsip dikit lah. Jadi pas maju, kepalanya mundur, pas mundur, kepalanya maju sedikit. Kelihatan apa? Kayak overlapping action. Kemudian nanti ada squash dan stretch sama ada anticipation. Nah, intinya maju mundur tapi kepalanya juga ikut bergerak sedikit. Lalu balik lagi gitu ya guys. Nah, kita gerakan dulu masing-masing. Nanti setelah kita buat keyframe-nya, kita akan gerakan menggunakan twinning-nya klasik twin saja. Oke. Oke, pada frame berikut kita coba kesannya dia bernafas gitu ya guys. Jadi turun dulu, naik lagi, terus balik lagi. Jadi seperti bernafas, lalu kondisi posisi badannya turun naik turun lagi, turun naik balik lagi gitu ya. Dari awal di tempat, kemudian turun naik lagi. Oke. Lalu kalau sudah semuanya, sekarang kita gerakan yang lain. Jadi kalau tadi baru badan dan kepala, kemudian kita gerakan lengan dan tangan. Jadi misalnya di sini lengannya kebuka, yang kanan, kemudian tangannya ikut kebuka juga, lalu di tempat yang sama sekitar itu lengan kirinya terbuka juga dan kemudian tangannya juga ikut ke atas sedikit. Nah, jadi ada dari poros, dia dari diam, tangannya melebar, kemudian balik lagi, demikian juga tangan yang sebelah kanan. Oh, yang kanan melebar dulu, nanti baru balik lagi gitu ya. Biar agak manusiawi gitu ya guys, nggak tepat sekali, agak geser-geser dikit antara gerakan tangan dan kepala dan juga lengan dan tangannya. Nah, kira-kira gitu. Jadi pas dia bergerak, tangannya kayak menyamping, melebar, terus nanti balik lagi. Tapi bergantian. Jadi seperti ada beda-beda tipis gitu ya guys. Dikasih beberapa frame supaya kesannya lebih manusiawi dan tangannya kembali ke posisi semula. Kalau sudah kita gerakan tangan, badan, dan kepala,
Kemudian kita akan gerakan juga buntut belangkonnya. Jadi supaya buntut belangkon ini kan dari kain ya guys. Jadi tidak mungkin dia akan lurus kayak pakai kardus atau karton. Jadi dia akan sedikit bergerak seperti terkena angin. Jadi gerakannya cuma melebar menutup, tapi sesuai sama gerakan kepala. Jadi kalau kepalanya maju, dia akan gerak sedikit, kepalanya mundur, dia akan gerak lagi gitu ya. Dan kembali ke semula. Waktu dia selesai bernapas pun si buntut belangkonnya sedikit bergerak dan kembali ke tempat semula. Kira-kira begitu guys. Kalau sudah digerakkan ini ekor atau buntut belangkonnya, tadi kan tetap ada antisipasi ya. Jadi turun, naik, turun lagi berarti buntutnya kebuka, lalu balik ke posisi semula atau nutup lagi. Nah, kira-kira gitu. Jadi gerakannya gerakan badan, gerakan kepala, lengan dan tangan, kemudian juga gerakan buntut belangkonnya yang mengikuti gerakan kepala. Oke, kalau sudah semuanya, saatnya kita membuat twinning dengan cara classic twinning. Insert, create, classic twinning. Kita pasangkan di semua tempat yang ada keyframe-nya, sehingga nanti akan ada gerakan yang lumayan mulus gitu ya. Kayak apa? Kayak gerakan wayang kulit tadi. Kita klik dari ujung ke ujung frame-nya. Semuanya kita berikan classic twinning. Lanjutkan pada bagian yang belum diberikan twinning. Nah, setelah semua diberikan twinning, kita akan cek hasilnya. Paling nggak gerakannya seperti itu. Jadi, seperti maju mundur, kemudian bernapas. Ya, cukup gitu ya. Lalu kita cek di movie. Sekarang kita tes di Adobe Animate. Ini hasilnya. Nah, dia ada gerakan, ada kayak anticipation dikit, goyang-goyang, balik lagi. Nah, demikian guys, cara membuat rigging cutout menggunakan sistem parents pada Adobe Animate. Oke guys, demikian tadi tutorial membuat cutout atau rigging animation pada Adobe Animate menggunakan sistem parents. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan salam animasi!